Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua dalam kondisi sehat sehingga kita dapat mempelajari materi pertama terkait mata kuliah penanganan krisis kesehatan pada bencana. Untuk dosen yang termasuk di dalam perkuliahan ini, saya sendiri, kemudian Bapak Haji Juanda dan Bapak Joko Supriyadi. Untuk teori saya dan Pak Juanda, sedangkan untuk praktik saya dan Bapak Joko. Adapun manfaat mata kuliah ini adalah di CPL 10, yaitu mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan transformasi kesehatan berdasarkan evidence-based practice dengan menunjukkan sikap nasionalisme yang menghargai agama, budaya, dan organisasi. Mata kuliah ini akan mempelajari terkait kebijakan penanggulangan bencana, konsep sistem penanggulangan bencana, mitigasi bencana, dan seterusnya. Silakan nanti dibaca dan dilaksanakan pembelajaran ini secara luring. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Kemudian CPMK kedua, mahasiswa mampu menyusun rencana mitigasi dan kesiapsiagaan kesehatan lingkungan dalam menghadapi bencana. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan simulasi respon dan pemulihan krisis kesehatan berbasis teknologi dan koordinasi lintas sektoral. Nah, untuk tugas nanti ada tugas secara terstruktur disesuaikan dengan masing-masing CPMK yang akan dicapai. Ada mind mapping, kemudian pembuatan makalah, risam, dan seterusnya, nanti menyesuaikan. Seperti biasa, untuk evaluasi tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan evaluasi akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Adapun untuk jadwal perkuliahan baik teori maupun praktikum itu bisa dilihat di tabel ini. Nanti silakan si pen untuk melihat siapa nama pengajar yang ada di di jadwal perkuliahan ini. Untuk minggu ini dan jadi ada 2 pertemuan, minggu pertama dan minggu kedua. 2 pertemuan itu masih saya untuk kuliah teori maupun praktikum. Nah, untuk praktikum tadi di depan sudah saya sampaikan pada perkuliahan ini kita akan bertugas tugas secara struktur berupa mind mapping. Nah, dan seterusnya ini minggu ketiga dan keempat nanti Pak Juanda di teori dan Pak Yoyo di praktik. Kemudian minggu kelima, pertemuan kelima dan pertemuan keenam kembali dengan saya. Kemudian pertemuan ke-7 teori oleh Pak Juanda dan praktikum oleh saya. Nanti kita koordinasi aja terkait siapa yang masuk, ya, saya percayakan dengan Sipen. Baik, kita masuk ke materi pertama terkait PKKB ini. Kita lihat dulu gambar pertama ini menggambarkan sebuah bencana angin topan, ya, angin puting beliung yang telah merobohkan pohon maupun menerbangkan atap-atap rumah penduduk. Kemudian ini peristiwa banjir di mana rumah masyarakat dimasuki air ya, karena meluapnya air sungai. Kemudian ini adalah kejadian kebakaran hutan. Ini diambil dari ketinggian udara dengan menggunakan helikopter. Pada saat ini kejadiannya adalah upaya untuk memadamkan api dengan mengguyur
air dari ketinggian. Nah, dari foto-foto tadi maka dapat diartikan bahwa bencana itu merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam. Nah, intinya ada timbul korban jiwa, kemudian ada kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, dan bisa berdampak secara psikologis. Nah, itu bisa dilihat pengertiannya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian ada lagi pengertian bencana lainnya, adalah sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas dari kehidupan manusia, baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan, serta melampaui kemampuan masyarakat dalam mengatasi sumber daya yang mereka miliki. Nah, adapun pengertian bencana dari Kemenkes nomor 145 tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak. Jadi terjadinya tidak terencana atau secara perlahan namun berlanjut, yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan normal atau menimbulkan kerusakan ekosistem sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa dalam rangka menolong dan menyelamatkan korban, yaitu manusia beserta lingkungannya. Intinya adalah bencana itu tidak direncanakan, ya. Kemudian yang pasti akan apabila bencana itu terjadi pasti akan menimbulkan dampak. Nah, itu nantinya kenapa jadi ada perlu penanganan atau perlu adanya manajemen bencana. Untuk pengertian manajemen bencana sendiri adalah serangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, penanggulangan hingga tindakan pasca bencana. Nah, ini nanti ada upaya-upaya pencegahan, kemudian tanggap darurat, mitigasi, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi. Tujuan dari manajemen bencana ini adalah untuk mengurangi kerugian dan risiko yang akan terjadi serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Ini tadi ya beberapa foto sudah disampaikan seperti peristiwa cuaca yang ekstrim, kemudian peristiwa geologi secara ekstrim, gempa bumi dan seterusnya, kecelakaan industri, kayak terjadi peledakan, ya, kemudian terjadi kelaparan, kekeringan, ataupun perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar. Dampak bencana ada langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu bisa menimbulkan kematian, kesakitan, luka, kecacatan maupun hilang atau tidak ditemukan lagi, ya. Nah, ini perlu resource sumber daya kesehatan serta pelayanan kesehatan yang sangat besar. Untuk infrastruktur pelayanan kesehatan tentunya akan terjadi kerusakan rumah sakit, ya, kemudian terganggunya pelayanan secara rutin dan terganggunya pelayanan kesehatan. Konsekuensinya akan terjadi peningkatan kesakitan dan kematian dalam jangka panjang. Ini bisa kita lihat yang sedang terjadi seperti di Palestina, ya, itu rumah sakit sudah langka sekali keberadaannya sehingga terganggu pelayanan rutin. Nah, ini termasuk dalam bencana. Kemudian lingkungan dan populasi, bermunculanlah penyakit-penyakit menular, meningkatnya faktor risiko, hancurnya sarana sanitasi dan sarana air bersih. Seperti banjir misalnya, sarana air bersih sangat susah untuk ditemukan. Konsekuensinya akan terjadi peningkatan kesakitan serta kematian dan penurunan dari kualitas hidup. Psikologi dan perilaku, terjadi kondisi panik, stres, trauma maupun depresi dengan kejadian atau bencana yang terjadi. Konsekuensinya tentu akan banyak muncul masalah sosial. Seperti kejadian di tahun berapa itu, ya, yang perang antara Dayak, ya, dengan
orang Dayak dengan orang Madura. Maaf. Nah, ini menimbulkan trauma yang mendalam karena bagaimanapun juga secara psikologi dan secara ilmu perilaku, kejadian ini membawa stres, trauma, serta depresi yang mendalam bagi yang mengalaminya. Kategori bencana. Berdasarkan penyebab ada 3 macam, yaitu bencana alam, bencana sosial, dan bencana campuran. Bencana alam antara lain gempa bumi, jadi ini adalah disebabkan oleh bumi, oleh alam. Kemudian ada tsunami, kemudian gunung berapi, angin topan dan badai, terjadi longsor, kekeringan dan sebagainya. Ancaman bencana menimbulkan dampak negatif dari berbagai aspek. Terjadinya perubahan iklim, kemudian demokrasi dan teknologi itu menyebabkan akumulasi resiko. Ya, nah ini nantinya akan menyebabkan pembangunan dan teknologi juga terganggu. Secara visual seperti itu, ya, ancaman yang terjadi. Berikutnya adalah bencana sosial. Bencana sosial tadi saya sudah singgung terkait seperti kejadian di Palestina, kemudian konflik Madura Dayak. Nah, itu terjadi konflik, perang, serangan teroris, kegagalan teknologi maupun hama penyakit, ini termasuk ke dalam bencana sosial. Untuk bencana campuran seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan serta kekurangan pangan. Kenapa dikatakan bencana campuran? Karena banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan serta kekurangan pangan itu ada campur tangan dari kita manusia, seperti penebangan pohon yang tidak terkendali, kemudian pembukaan lahan untuk usaha pertambangan misalnya, ataupun untuk pembukaan lahan baru dengan cara membakar. Nah, ini bisa kebablasan, terjadilah kebakaran hutan. Seperti itu. Siklus penanganan bencana dimulai dari kesiapsiagaan. Jadi di awal ada peringatan dini bahwa akan terjadi. Kalau di Jepang itu sudah, karena mereka rutin terjadi gempa, mereka sudah menyiapkan, artinya mereka sudah menjalankan siklus penanganan bencana ini secara tepat, ya. Jadi rencana siaganya seperti apa. Anak-anak TK, anak-anak yang PAUD, ya saya pernah lihat videonya, sudah dipersiapkan oleh guru-gurunya apabila terjadi kejadian bencana, misalnya tadi yang karena mereka sering terjadi bencana gempa, anak-anak PAUD ya ataupun anak-anak SD diminta untuk bersembunyi di bawah meja seperti itu, ya, dengan posisi seperti apa. Nah, itu sudah diajarin sedini mungkin. Rencana siaga sudah mereka siapkan, kemudian peringatan dini dengan alat-alat yang bisa mengukur perubahan seismograf seperti itu, ya, contoh salah satunya. Kemudian mereka bisa tahu karena ada gerakan yang tidak seperti biasanya. Nah, ini menimbulkan hal yang bisa menjurus ke terjadinya sebuah bencana. Nah, itulah kesiapsiagaan yang telah disiapkan sedini mungkin. Kemudian setelah terjadi maka perlu terutama bencana yang alam, ya, yang tidak bisa ya sama aja sih menurut saya, baik bencana alam maupun bencana sosial ataupun bencana campuran, itu juga perlu semuanya terkait dengan tanggap darurat. Jadi kajian darurat secara operasional apa yang harus dilakukan step by step sudah disusun sedemikian rupa. Setelah terjadi kemudian kita masuk ke pemulihan. Jadi tidak selamanya kan banjir itu menggenang, tentunya ada surutnya juga. Adapun setelah itu masuk ke masa pemulihan berupa rehabilitasi serta rekonstruksi. Mana-mana, kalau bidang kita kan sanitasi, ya, jadi mana-mana sarana-sarana sanitasi yang rusak itu dilakukan rekonstruksi, pembangunan kembali. Nah, dan seterusnya sampai ke arah pencegahan maupun mitigasi. Ini pengkajian koordinasi manajemen terkait informasi, mobilisasi sumber keterkaitan
baik lokal, nasional maupun internasional, juga memerlukan kerjasama pemerintah maupun militer, masyarakat, swasta, bahkan akademisi. Itu penanganan bencana sesuai dengan Kemenkes nomor 12 tahun 2002, ada garis komando untuk koordinasi saat terjadi kedaruratan bencana. Nah, ini terkait dengan kita sebagai orang kesehatan. Jadi koordinator tanggap darurat kesehatan, kemudian ada Satgas tanggap darurat kesehatan, ada Yanmed, ada testing, surveillance, kemudian gizi, serta penyediaan penampungan darurat, di mana Yanmed itu sedia menyediakan ketersediaan rumah sakit ambulan, kemudian kita orang sanitarian atau bagian kesling. Yang penting adalah ketersediaan air bersih, pembuangan limbah. Nah, ini juga semuanya terkait dengan penampungan darurat perlu memperhatikan logistik, transportasi, komunikasi, koordinasi antar semua, permintaan bantuan kepada donor, dan informasi secara publik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah selesai pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kita masuk, saya rapel aja ya Bapak Ibu, saya rapel aja terkait dengan pertemuan kelima dan keenam, terkait tentang identifikasi risiko dan analisis kesehatan terhadap bencana. Jadi di sini secara komprehensif akan diuraikan terkait dengan manajemen risiko bencana, pembuatan kebijakan di Indonesia untuk mengidentifikasi, mengkategorisasi, menganalisis risiko dan kerentanan terhadap berbagai macam jenis bencana. Untuk dasar-dasar identifikasi risiko bencana itu yang perlu diperhatikan adalah pengertian dari konsep dasar, terminologi, kerangka kerja dalam identifikasi risiko bencana. Terkait dengan kategorisasi jenis bencana, itu nanti ada pengelompokan dan karakteristik berbagai jenis bencana yang relevan dengan kondisi di Indonesia. Analisis kerentanan akan membahas terkait metodologi dan parameter apa untuk menilai tingkat kerentanan baik fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Untuk penilaian risiko komprehensif perlu adanya pendekatan secara holistik dalam mengevaluasi risiko bencana dalam rangka mengembangkan strategi mitigasi. Secara umum ya, manajemen bencana kalau di papar itu ada istilah bahaya atau hazard, merupakan fenomena yang berpotensi menimbulkan kerugian. Kemudian kerentanan, vulnerability, kondisi yang meningkatkan kerawanan terhadap dampak bahaya. Kemudian ada capacity, kemampuan dalam hal mengatasi dan dalam kondisi pulih dari bencana. Kemudian ada risk, kombinasi dari bahaya, kerentanan dan kapasitas, dan exposure, keterpaparan, siapa yang menderita ya, seperti orang, properti, dan aset-aset yang berada di area rawan bencana. Untuk mengidentifikasi bahaya, kita perlu mengenali dan mengkategorikan semua potensi bahaya di wilayah tertentu. Misalnya seperti tadi di Jepang yang rawan terhadap bencana gempa. Nah, kalau kita sepertinya lengkap ya. Ada gempa berada di Pulau-Pulau Jawa ya. Kemudian kalau di Kalimantan itu rawan sekali terjadinya kebakaran hutan, banjir. Nah, itu punya kategorinya masing-masing, potensi bahayanya masing-masing. Kemudian setelah itu kita perlu melihat atau menganalisis kerentanan, yaitu menilai tingkat kelemahan sistem terhadap bahaya tertentu. Apakah kita memiliki, kalau tadi di Jepang saya bilang mereka punya alat untuk mendeteksi yang intinya adalah sebuah peringatan dini. Nah, apakah di tempat kita ada peringatan dini? Misalnya akan terjadi kebakaran hutan misalnya seperti itu, atau akan terjadi banjir seperti itu ya. Yang baru-baru ini banjir ya, saya ingat sekali waktu mau lebaran, itu kan tiba-tiba terjadi yang banjir kiriman dari Bogor sehingga merendam kota Bekasi. Nah,
Itu orang-orang pada kaget. Nah, kalau ada kata kaget itu berarti tidak ada kesiapan dari masyarakat terhadap terjadinya bencana. Seperti itu. Penilaian risiko itu untuk menghitung kemungkinan dan konsekuensi dari sebuah peristiwa bencana. Kemudian setelah mengetahui risikonya, maka dikembangkanlah strategi dalam hal merancang langkah-langkah apa untuk mitigasi, kesiapsiagaan, respon, serta pemulihan. Nah, untuk implementasi diterapkan strategi dan program untuk mengurangi risiko bencana, dan setelah semuanya berjalan maka perlu adanya pemantauan dan evaluasi, monitoring terkait untuk mengkaji efektivitas dari strategi yang telah dikembangkan serta melakukan kegiatan atau strategi-strategi lain untuk penyesuaian. Nah, kerangka kerja ini merupakan siklus, jadi tidak berhenti di satu step saja, namun merupakan siklus yang berkelanjutan. Ya, jadi selalu diperbarui secara berkala untuk perubahan kondisi dan berdasarkan pembelajaran serta pengalaman yang lalu-lalu. Baik, ini mengulang sedikit lagi. Tadi sudah ada di pertemuan pertama dan kedua terkait dengan bencana geologis, ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, kemudian ada bencana biologis. Nah, tadi ya tambahan wabah penyakit, kemudian serangan hama, penyebaran spesies invasif, kemudian ada lagi bencana hidrometeorologi, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang pasang, dan ada lagi yang mengkategorikan sebagai bencana antropogenik seperti kebakaran hutan, penyebaran lingkungan, kegagalan teknologi, dan kompleks sosial. Jadi banyak yang membagi macam-macam jenis bencana. Ada dua saja, bencana alam dan non alam. Nah, ini ada lagi yang membagi bencana dibagi menjadi 4 ya, seperti itu. Jadi Indonesia menghadapi risiko tinggi terhadap jenis bencana, terutama bencana terkait dengan kondisi geografis, kemudian geologi, klimatologi yang unik ya, sebagai negara yang berada di kepulauan cincin Asia Pasifik. Untuk distribusi geografis, peta resiko ini ada ya Bapak Ibu di di BNPB, mereka punya peta resiko bencana apa saja yang biasanya terjadi. Jadi sudah dikenali atau diidentifikasi bencana-bencana yang biasanya terjadi. Nah, jadi kayak kebakaran hutan itu biasa ada di Kalimantan dan Sumatera karena masih banyaknya hutan yang masih dominan ya, keberadaan hutan. Untuk gempa, Kalimantan jauh sekali dari gempa. Nah, beda dengan Pulau Jawa. Nah, mereka berada di wilayah geologis yang pertemuan lempeng lah apa istilahnya. Nah, sehingga kemungkinan untuk terjadinya gempa itu besar di daerah sana. Berikut karakteristik bencana berdasarkan skala dan dampaknya. Ini pernah terjadi tsunami Aceh tahun 2004, kemudian terjadi erupsi Tambora tahun 1815. Frekuensinya jarang, jadi ada hitungannya ya, ada 10 sampai 100 tahun. Kemudian ada lagi gempa Lombok tahun 2018, tsunami Palu di 2018, ini juga terjadinya frekuensinya 5 sampai 10 tahun. Sedangkan banjir, nah ini banjir Jakarta, banjir di Jawa Barat, baru-baru tadi ya, itu termasuk frekuensi sering terjadi dalam siklus 1 sampai 5 tahun. Dan itu dikategorikan sebagai bencana sedang. Nah, ada lagi bencana kecil, biasanya terjadi di kecamatan atau desa, dan ini sangat-sangat sering banjir lokal ya. Jadi kayak tempat kita di Banjarbaru kada hujan, kada banjir. Nah, di daerah Istanbul udah orang-orang pada mengungsi. Nah, seperti itu ya, banjir lokal. Jadi diketahuinya kategori bencana seperti ini ya, baik skala maupun dampaknya, ini akan membantu kita dalam mengalokasikan sumber daya serta dalam merancang sistem peringatan dini dan mengembangkan strategi-strategi yang tepat
sesuai dengan tingkat resikonya. Pendekatan secara komprehensif dalam identifikasi bahaya dimulai dari pengumpulan data historis. Kemudian perlu ditambah dengan pemetaan spasial dengan penggunaan GIS ya, dan teknologi penginderaan jarak jauh. Ini akan memetakan zona bahaya dan area-area terpapar. Kemudian perlu juga diperhitungkan pemodelan skenario ini dalam rangka mengembangkan model prediktif untuk berbagai skenario berencana berdasarkan parameter ilmiah. Penilaian partisipatif, pelibatan masyarakat lokal dan stakeholder untuk mengidentifikasi bahaya berdasarkan pengetahuan lokal mereka. Dan validasi multidisiplin. Ini verifikasi temuan melalui konsultasi dengan ahli dari berbagai bidang. Jadi ahli geologi, ahli klimatologi, ahli hidrologi itu perlu dilibatkan untuk dalam hal pendekatan komprehensif ini. Teknologi dalam identifikasi bahaya tadi saya sudah singgung, ada yang menggunakan seismograf seperti itu, kemudian sistem lainnya seperti ya dengan sensor lainnya, seismik, hidrologi, meteorologi, drone, nah itu juga diperlukan untuk menilai area-area yang sulit dijangkau. Yang terbaru itu seperti penggunaan drone, maksud saya seperti penggunaan drone waktu mengidentifikasi pendaki gunung yang di Gunung Rinjani semalam itu ya. Nah itu drone berhasil mengidentifikasi keberadaan pendaki gunung yang termasuk ke jurang. Nah seperti itu. Teknologi selanjutnya, konsep dasar untuk analisis kerentanan. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor ataupun proses-proses fisik, sosial, ekonomi, serta lingkungan yang meningkatkan kerawanan pada komunitas terhadap dampak bahaya. Jadi untuk kerangka kerja Sendai dari Jepang ya, untuk pengurangan risiko bencana dari tahun 2012 sampai tahun 2030, kerangka ini dipakai untuk terkait dengan kerentanan bencana. Yang pertama ada kerentanan fisik, itu berkaitan dengan kualitas infrastruktur, bangunan dan lingkungan yang terbangun. Nah di Yogyakarta itu karena sering terjadi gempa ya, mereka punya teknologi rumah anti gempa. Itu. Kemudian kerentanan sosial itu mencakup faktor demografi, kesehatan, pendidikan dan kohesi sosial. Kemudian ada lagi kerentanan ekonomi terkait dengan pendapatan, mata pencarian, tabungan maupun akses lainnya. Ada lagi kerentanan lingkungan terjadinya degradasi ekosistem, polusi, pencemaran, kemudian ketersediaan sumber daya alamnya, dan kerentanan dari institusional itu terkait dengan tata kelola. Jadi bagaimana pengelolaan atau manajemen kebijakan, regulasi dan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ini. Untuk metodologi analis kesehatan, pertama adalah penentuan cakupan. Jadi mendefinisikan area studi, jenis bencananya, kemudian rangka waktunya. Pemilihan indikator, identifikasi parameter yang relevan untuk mengukur tingkat kerentanan, pengumpulan data baik primer maupun sekunder, kemudian analisis data dan pemetaan kerentanan. Itu seperti kita melakukan sebuah penelitian. Kemudian indikator kerentanan. Apa yang menjadi indikator kerentanan? Yang pertama adalah kualitas bangunan. Nah, kenapa jadi kualitas bangunan ini penting? Karena sebuah bangunan yang tidak diperhitungkan secara tepat tentunya akan menimbulkan kerusakan. Ya, ini di foto coba kita lihat, yang lain-lain pada hancur, bangunan ini tidak hancur. Artinya memang bangunan ini mematuhi ya standar-standar bangunan yang tahan gempa atau anti gempa. Usia dan kondisi struktur, material konstruksi yang digunakan. Kalau yang di Jogja itu kayu ya, materialnya kayu. Kalau di semen kan hancur ya. Infrastruktur kritis, kondisi ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan itu rawan sekali untuk terjadi kerusakan. Kemudian pola pemukiman, semakin padat bangunan maka seperti misalnya
kebakaran ya, yang baru-baru aja di mana Istanbul ada kebakaran, kemudian di Banjarmasin juga baru-baru ini ada kebakaran, maka dengan padatnya bangunan itu akan mempersulit upaya-upaya evakuasi maupun lainnya. Terkait indikator kerentanan sosial, ada beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan ke sini, terutama terkait dengan usia, gender, disabilitas, atau terkait dengan demografi. Coba kita lihat di tabel di diagram pie ini. Lansia itu lansia dan anak-anak itu menduduki yang banyak ya, memiliki posisi yang banyak di dalam diagram ini. Kemudian diikuti dengan ibu hamil, kemudian masyarakat miskin, ibu hamil, dan yang terakhir adanya penyandang disabilitas. Jadi distribusi kelompok rentan ini perlu diperhatikan terkait dengan indikator. Kemudian tingkat pendidikan, literasi terhadap bencana, akses terhadap pelayanan kesehatan, jaringan sosial dan modal sosial, dan seterusnya, kelompok marginal dan lainnya. Ini perlu diperhatikan untuk sebagai indikator pada kerentanan sosial. Selanjutnya adalah indikator kerentanan ekonomi. Ini data dari BNPB dan Pusat BPS untuk rawan bencana di Indonesia. Penduduk di bawah garis kemiskinan ada 47%. Jadi persentase penduduk di daerah rawan bencana hidup dengan pendapatan di bawah 500.000 per bulan. Kemudian 68% ketergantungan pada sumber daya alam, pencaharian tergantung pada sumber daya alam ya, misalnya petani, misalnya pekebun ya, seperti itu. 68%. 23% akses ke jasa keuangan. Jadi rawan bencana memiliki akses ke layanan perbankan biasanya di desa-desa. Kemudian 82% ketiadaan asuransi bencana. Nah, ini masih banyak warga kita, masyarakat Indonesia yang belum terlindungi secara asuransi ya terhadap kerugian akibat terjadinya bencana. Indikator kerentanan lingkungan terkait dengan degradasi ekosistem, kemudian perubahan penggunaan lahan, dan terjadinya polusi serta limbah. Itu yang perlu dilihat. Metode penilaian risiko bencana yang pertama adalah melakukan identifikasi bahaya. Yang kedua adalah analisis kerentanan. Tadi sudah dijelaskan ada kerentanan terkait dengan sosial, ekonomi, lingkungan. Kemudian evaluasi kapasitas, itu mengukur kemampuan dan sumber daya yang tersedia, apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk mengurangi risiko dan menangani dampak. Perhitungan risiko, ada hitung-hitungannya ternyata ya, nanti di praktikum bisa dieksplor lebih jauh lagi penggunaan rumus risiko bahaya dikali kerentanan ditambah dengan kapasitas. Kemudian pemetaan dan priorisasi, visualisasi risiko dan menentukan area prioritas dalam rangka intervensi untuk mengurangi risiko. Analisis faktor penyebab bencana, pendekatan secara multidisiplin diperlukan. Jadi tidak hanya kita bertanggung jawab sebagai orang kesehatan, tidak, tapi semua lini, semua sektor itu bertanggung jawab. Jadi istilahnya adalah pendekatan secara multidisiplin. Ilmu kebumian, ilmu atmosfer, ekologi, ilmu sosial, dan seterusnya. Nah, jadi integrasi perspektif dari berbagai disiplin ilmu ini tentunya akan memberikan pemahaman yang lebih kompleks ya tentang interaksi antar berbagai faktor penyebab bencana. Analisis faktor penyebab dengan pendekatan root cause, ada pemicu langsung. Ya, jadi pemicu langsung itu bisa contohnya seperti curah hujan yang ekstrim, gempa bumi, letusan gunung api. Kemudian ada lagi kondisi tidak aman terkait dengan bangunan yang tidak tahan gempa, pemukiman yang berada di bantaran sungai, devaporasi itu tentunya akan mudah terjadi. Misalnya terjadi longsor, maka perumahannya akan mudah hilang. Ini banyak ya kemarin kalau tidak salah yang di Plehari ya, itu di pemukiman di bantaran sungai merupakan kondisi yang tidak aman, itu hilang rumahnya.
Kemudian tekanan dinamis, urbanisasi yang cepat karena ketergiuran dengan kondisi di kota yang menjanjikan, sehingga banyak orang dari kota ke desa, dari desa menuju kota. Misalnya habis lebaran itu banyak yang ikut ya, urbanisasi cepat, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kurangnya pendidikan. Nah, akar permasalahan adalah kemiskinan juga, tata kelola yang lemah, dan ketidaksetaraan akses ke sumber daya serta ketidakadilan sosial. Untuk analisis dampak bencana, metodologi komprehensif perlu melihat dampak fisik dan lingkungan, kemudian dampak sosial dan kesehatan, kemudian dampak ekonomi, dan yang terakhir ada dampak secara institusional. Nah, poin utama pertemuan kelima dan keenam ini adalah bahwa identifikasi risiko dan analisis kerentanan adalah fondasi dari manajemen risiko yang efektif. Tanpa kita mengetahui, tanpa kita mengidentifikasi dan menganalisis, tentunya sebuah manajemen tidak terukur ya. Jadi asal-asalan seperti itu. Untuk pendekatan multi-hazard dan multidisiplin perlu untuk dalam rangka pemahaman yang komprehensif. Badan analisis harus mencakup dimensi tidak hanya secara fisik, tapi juga dilihat bagaimana sosial ekonomi dan lingkungan. Penggunaan teknologi mau tidak mau itu mutlak diperlukan, kemudian data diimbangi dengan pengetahuan lokal. Serta hasil analisis dapat diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan atau dalam hal ini adalah tindakan yang konkret. Untuk rekomendasi pengembangan sistem database risiko bencana terintegrasi secara nasional, kemudian perlu standarisasi metodologi analisis kerentanan untuk konsistensi antar wilayah. Jadi kalau misalnya yang di tempat kita banjir, itu bagaimana standarisasinya, itu sama dengan kejadian banjir yang ada di Pulau Jawa, seperti itu. Peningkatan kapasitas profesional dan lembaga dalam hal analisis risiko, kemudian penyusunan peta pengurangan risiko berbasis bukti, revisi regulasi tata ruang, di mana tidak semudah menandatangani sebuah perusahaan yang mau membuka lahan, itu harus diperhitungkan bagaimana tata ruang daerah tersebut. Kemudian mainstreaming analisis risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk rencana tugas praktikum menyesuaikan ya, nanti untuk pertemuan pertama, kedua tadi pengantar konsep menggunakan mind map. Nanti media pengumpulannya silakan nanti siapa namanya Sipen untuk mengumpulkan tugas ini, tugas teman-teman ya dikumpulkan, nanti saya taunya sama Sipen aja. Nah, untuk praktikum di sini mahasiswa mampu menganalisis dan memetakan konsep dasar manajemen bencana secara visual, kemudian menjelaskan elemen-elemen kuncinya, kemudian menunjukkan pemahaman akan keterlibatan multisektoral. Tugasnya adalah membuat mind map, konsep dan prinsip dasar manajemen bencana. Jadi harus punya 4 cabang terutama mind mapnya ya. Terdiri dari definisi jenis dan karakteristik bencana apa saja, kemudian prinsip-prinsip dasar manajemen apa saja, kemudian faktor penyebab dan dampak, serta pemangku kepentingan dalam hal ini siapa saja yang harus terlibat di dalam manajemen bencana ini. Pastikan visualisasi mencerminkan hubungan logis antar konsep. Kemudian ada garis-garis hubungnya. Biasanya boleh silakan menggunakan tools, boleh Canva, MindMaster, Xmind, MindMap. Itu banyak ya ininya, toolsnya. Sekali lagi kita tidak bisa lepas dari teknologi. Kalau ada teknologi yang bisa membantu, why not? Silakan menggunakan, silakan mengeksplor. Itu untuk tugas praktikum 1 dan 2. Kemudian untuk tugas praktikum berikutnya, praktikum 5 dan 6, terkait dengan mind map identifikasi risiko dan analisis kerencanaan bencana. Ini juga dikumpulkan secara online via Google Drive.
nanti dikoordinasi oleh Sipen. Ya. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk memetakan secara sistematis proses identifikasi risiko dan perencanaan bencana, kemudian mengaitkan faktor penyebab, jenis bencana, tingkat kerentanan, dan risiko pada berbagai macam komunitas, dan menunjukkan pemahaman secara menyeluruh. Sama ya, tugasnya juga, tugas praktikumnya adalah mind map, identifikasi risiko, dan analisis kerentanan bencana. Ada 4 cabang utama: jenis bencana, analisis kerentanan, penilaian risiko, dan analisis faktor penyebab dari dampak bencana. Itu silakan. Tadi juga sama tulisnya, boleh sama Bu, saya pengen yang lain, boleh, silakan, terbuka saja, mau yang mana saja. Itu tugas praktikum. Kayaknya itu aja untuk pertemuan kita, pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 5 serta 6. Demikian saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.